Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keamanan komputer dan kami mengambil judul tentang database security. Database security. 1. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan di komputer menggunakan aplikasi yang disebut sistem manajemen database. Database Management System atau DBMS adalah aplikasi yang memungkinkan orang lain mencari data yang disimpan untuk menemukan informasi tertentu. Tujuan dari DBMS adalah untuk memberikan pengguna sarana untuk memanipulasi, menganalisis, menyimpan, dan mengambil informasi. 2. Keamanan database adalah seperangkat prosedur, standar kebijakan, dan alat yang digunakan untuk melindungi data dari pencurian, penyalahgunaan, dan gangguan, aktivitas dan serangan yang tidak diinginkan. 3. Alat yang digunakan untuk mengamankan database biasanya disertakan dan dikonfigurasi di dalam paket perangkat lunak database yang diinstal. Tetapi kemampuan paket ini berbeda-beda menurut vendor, atau misalnya Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server. Database security yaitu meliputi hardware, software, jaringan internet, database server, dan individual person atau user, programmer, administrator, operator, dan outsider. Resiko keamanan untuk basis data. 1. Aktivitas yang tidak sah atau tidak diinginkan atau penyalahgunaan oleh pengguna database resmi oleh pengguna atau perentas yang tidak sah, misalnya akses yang tidak tepat ke data sensitif, metadata, atau fungsi dalam database, perubahan yang tidak pantas pada program database. 2. Infeksi malware yang menyebabkan terjadinya seperti akses tidak sah, kebocoran atau pengungkapan data pribadi atau hak milik. 3. Kerusakan fisik yang terjadi pada server database yang disebabkan oleh kebakaran atau banjir di ruang komputer, panas berlebih, petir, tumpahan cairan yang tidak disengaja, pelepasan muatan listrik statis. Memahami risiko pada database security. 1. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian, baik secara sengaja maupun tidak, yang bersifat merugikan dan memengaruhi sistem. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat memengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan kontrol yang tepat. Seorang administratorlah yang memegang peranan penting pada suatu sistem database. Oleh karena itu, administratorlah harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar dapat mengatur suatu sistem database.
Tujuan keamanan database. 1. Security atau confidentiality adalah informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Sebagai contoh, siswa seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa nilai siswa lainnya. 2. Integrity. Hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Sebagai contoh, guru mata pelajaran lain mungkin diperbolehkan untuk melihat nilai, namun tidak diperbolehkan atau jelas untuk memodifikasi mereka. 3. Availability adalah pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Sebagai contoh, seorang instruktur yang ingin mengubah kelas harus diizinkan untuk melakukannya. Encrypted text database sampai security. Ancaman pada database meliputi pencurian dan penipuan. Jika kedua ancaman tersebut terjadi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan mengalami yang pertama, loss of confidentiality, yaitu kehilangan kerahasiaan. Hilangnya kerahasiaan perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing. Yang kedua, loss of privacy, yaitu kehilangan privasi, dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. Yang ketiga, loss of integrity. Kehilangan integritas menyebabkan data menjadi invalid atau rusak. Dipertanyakan kejelasan sebuah data yang dikelola organisasi. Yang keempat, loss of availability, yaitu kehilangan ketersediaan. Artinya data atau sistem tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Meningkatkan keamanan pada database security. Yang pertama, keamanan server. Perlindungan server adalah proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut Black Wickman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat. Database bukanlah suatu web server. Koneksi yang tidak dikenali tidak akan diizinkan. Yang kedua, yaitu trusted IP access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Anda tidak boleh mengizinkan semua orang untuk mengakses server. Cara menanggulangi ancaman pada database security. Terdapat dua faktor yang harus diperhatikan untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang disebutkan, yaitu faktor base control dan computer base control. Yang pertama, computer base control. Computer base control merupakan kontrol yang dilakukan terhadap akses ke dalam database menggunakan multi-user environment. Biasanya, dalam hal ini berkaitan langsung dengan authorization dan authentication yang diantaranya password dan akun number, discretionary access control, mandatory access control. Yang kedua, non-computer based control merupakan pengaman database yang bersifat fisik pada database, baik itu security building, keamanan ruangan, intensitas suhu ruangan server, mudahnya disaster recovery seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengamanan secara fisik database.
Selain authorization dan authentication, aspek seperti interface software yang mengakses database juga harus dilindungi seperti yang pertama, memberikan enkripsi pada interface user applications jika implementasi aplikasi dan database via internet atau publik. Yang kedua, selain enkripsi, teknik implementasi yang digunakan menggunakan metode jaringan intranet. Sistem jaringan yang menggunakan jaringan internet namun bersifat lokal akses. Kelebihan pada database: 1. Kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan memperhitungkan dengan matematika. Dengan perencanaan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kedua, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data. Ketiga, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kekurangan pada database: 1. Lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, berlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarangan pengguna. Sekian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.